Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia. Di kelompok saya yang beranggotakan 1. MP Anwari, 2. Fahrina Ayu, 3. Dias Bagus Santoso, 4. Nur Asia, 5. Nasiro, 6. Sofia Salsabila. Selanjutnya, di sini sejarah perekonomian Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Hal ini relevan diungkapkan sebagai dan untuk mengetahui realita perekonomian Indonesia. Melihat dinamika perjalanan perekonomian Indonesia, maka pendekatan historis layak dikedepankan. Pendekatan ini tentu saja sejalan dengan rekap jejak perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aspek sejarah Indonesia sedikit banyak menjadi acuan bagi darab langkah perjalanan perekonomian Indonesia. Masa sebelum penjajahan atau sebelum tahun 1600. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia, yaitu ketika Portugis masuk ke Indonesia ke Maluku pada abad 16. Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Beberapa kerajaan dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, Kerajaan Bali atau Listiani 2009. Posisi geografis di mana pusat kerajaan berada ternyata beragam. Ada yang di pesisir pantai, ada yang di tepi laut. Hal itu berakibat pada keragaman corak aktivitas perekonomiannya. Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Next. Masa penjajahan. Penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Spanyol disebut-sebut sebagai bangsa perintis penjelajah samudera demi mencari rempah-rempah. Pada 3 Agustus 1492, pelaut asal Spanyol Christopher Columbus memimpin pelayaran ke arah barat. Jan Sebastian de Elcano membawa rombongan ke arah selatan. Beberapa waktu berselang, mereka tiba di Kepulauan Maluku, kawasan timur Nusantara penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis sebagai bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan 3 tujuan, yakni emas, kemenangan, dan menyebarkan ajaran agama. Mereka datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis bermula pada tahun 1511 pada saat pelaut Portugis bernama Alfonso de Albuquerque sampai di Selat Malaka. Dalam waktu singkat, Portugis mampu menguasai pusat perdagangan di Selat Malaka itu. Portugis selalu mengirimkan misi militernya ke Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dengan tujuan mendapatkan hak-hak monopoli dan perdagangan rempah-rempah. Namun karena dianggap sombong, bangsa Portugis diusir dari Maluku oleh Sultan Baabullah. Selanjutnya, penjajahan bangsa Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indonesia, di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Tujuan Belanda datang yakni untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Namun, kedatangan Belanda ini tidak diterima oleh penduduk Banten karena tindakannya buruk dan sering menimbulkan keributan. Saat itu, bangsa Belanda pun kembali ke negaranya. Sejak saat itu, bangsa Belanda lainnya kembali berdatangan ke Indonesia. Tidak cuma di Banten, mereka pun berhasil mendapatkan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1599.
Di tahun itu, Maluku masih dikuasai Portugis. Untuk mendapatkan tujuannya, Belanda pun mendirikan benteng pertahanan yang disebut Benteng Avar. Di saat yang sama, kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan VOC, yakni kongsi dagang. Sejak VOC didirikan, Belanda melakukan monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Selain itu, Belanda juga menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya pada rakyat di daerah yang didatanginya. Selanjutnya, tahun 1619, Belanda berhasil menguasai Batavia, yang kini menjadi Jakarta. Dalam beberapa tahun, Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat VOC. Sayangnya, monopoli perdagangan dan sikap bangsa Belanda ini hanya membuat kerugian pada rakyat Indonesia. Untuk melawan penjajahan ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. Akibat revolusi Prancis tahun 1789, kekuasaan VOC berubah dari pemerintah ke kolonial Belanda. Setahun kemudian, VOC bubar karena gelombang revolusi ini, serta agresi Inggris ke Indonesia. Tahun 1808, Herman William Daendels, seorang politikus Belanda, diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Di bawah kepemimpinannya, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah dan menerapkan sistem perbudakan dan kerja paksa yang disebut Rodi. Sejak pemerintahan Daendels, banyak rakyat yang menderita kelaparan bahkan meninggal dunia. Tindakan Daendels ini mendapat kecaman dari bangsa Indonesia dan Belanda. Ia pun digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens tahun 1811. Janssens berusaha memulihkan keadaan pertahanan yang belum stabil. Belum selesai bekerja, Janssens harus menyerah pada Inggris yang berhasil menguasai Indonesia. Penjajahan bangsa Inggris di bawah kepemimpinan Raffles mulai menghapuskan sistem kerja paksa, monopoli perdagangan, dan perbudakan yang ada di masa kolonial Belanda. Raffles menerapkan aturan kebebasan menanam dan perdagangan serta praktik sewa tanah. Selama memerintah di Pulau Jawa, dia banyak membuat kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, keadilan, dan kesehatan rakyat. Salah satunya adalah membangun kebun raya Bogor. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir ketika Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte, kalah dalam perang di Eropa. Inggris selalu menyerahkan kembali kekuasaan pada Belanda sesuai dengan perjanjian di Konvensi London tahun 1816. Penjajahan bangsa Jepang. Setelah 3,5 abad dijajah Belanda, Indonesia diduduki Jepang. Negara di Asia ini berhasil menggeser kekuasaan Belanda beserta sekutunya dari wilayah Indonesia. Pada awal pendudukannya, tentara Jepang diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jepang melakukan tindakan-tindakan yang menarik simpati rakyat hingga pemimpin Indonesia. Salah satunya adalah memberi pendidikan dan latihan militer pada pemuda Indonesia, namun akhirnya tindakan-tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negara itu. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan dari beberapa daerah. Tahun 1944, keadaan Jepang kian memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1445, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Meski janji kemerdekaan dari Jepang tidak terlaksana, para pemimpin dan rakyat Indonesia tetap mempersiapkan kemerdekaannya sendiri. Pada 17 Agustus 1945, cita-cita kemerdekaan Indonesia terwujud. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Akibatnya
negara berada dalam kondisi krisis keuangan. Kondisi tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada masa itu. Menghadapi krisis tersebut, tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali harus menempuh beberapa kebijakan, yaitu pinjaman nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, melakukan konferensi ekonomi, membuat rencana pembangunan, membangun partisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi, dan nasionalisasi Bank Indonesia. Pada masa tersebut, pemerintah telah menyadari bahwa jika hanya pemerintah sendiri yang bekerja, maka pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih berat. Untuk itu, pemerintah berusaha menggandeng swasta dalam membangun perekonomian dengan mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan nasionalisasi, dejavasi bank menjadi Bank Negara Indonesia yang hingga sekarang ini menjadi Bank Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa ini lebih banyak berkutat pada bagaimana menyelesaikan persoalan ekonomi dasar. Namun hal ini pun juga tidak bisa berjalan dengan baik akibat situasi politik yang tidak stabil. Beberapa kebijakan sebenarnya telah didesain dengan baik, namun ketika diimplementasikan tidak jalan. Tentu saja tidak bisa memperbaiki kondisi perekonomian pada masa itu. Masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1967. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama menarik untuk dicermati. Hal ini terjadi karena pada masa tersebut Indonesia adalah negara yang baru saja merdeka. Ibaratnya, sebagai negara yang baru merdeka, maka berbagai fenomena muncul seiring dengan berlangsungnya kehidupan politik yang berlangsung pada saat itu. Dalam masa ini, perkembangan perekonomian dibagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1950. Kedua, masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai tahun 1957. Ketiga, masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru dari tahun 1967 sampai 2008. Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru mengawali rezimnya dengan menekankan pada otoritas stabilitas ekonomi dan politik. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pentingnya aspek pemerataan tampaknya disadari betul dalam masa itu, sehingga muncul istilah 8 jalur pemerataan sebagai basis kebijakan ekonominya. Kedelapan jalur tersebut adalah yang pertama, kebutuhan pokok, yang kedua, pendidikan dan kesehatan, yang ketiga, pembagian pendapatan, yang keempat, kesempatan kerja, yang kelima, kesempatan berusaha, yang keenam, partisipasi wanita dan generasi muda, yang ketujuh, penyeberangan pembangunan, dan yang terakhir, peradilan. Meskipun Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi fundamental ekonomi justru rapuh. Hal ini terbukti ketika dunia dilanda krisis global pada tahun 1998. Indonesia merasakan dampak yang luar biasa. Harga-harga meningkat secara drastis dan sulit dikendalikan. Rupiah tidak berharga dalam perdagangan internasional dan banyak perusahaan berskala besar bangkrut. Titik kulminasi keterpurukan Orde Baru akhirnya berujung pada mundurnya Soeharto dari kursi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial dan politik. Pada masa ini muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dan yang semua sentralistis menjadi desentralistis. Kebijakan dengan otonom daerah yang diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU nomor 32 tahun 2004.
Selanjutnya adalah contoh kasus dengan judul produsen tahu tempe mogok produksi karena harga kedelai naik. Kita nyerah. Kenapa aksi ini terus meletup bertahun-tahun? Next. Tahu dan tempe menjadi barang langka yang sulit ditemui dalam beberapa hari terakhir. Penyebabnya karena stok kedelai yang menipis serta harganya mahal. Hal ini karena Indonesia masih ketergantungan kedelai impor. Kedelai lokal kontribusinya masih minim. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan di dalam negeri, petani kedelai di Indonesia tak banyak memiliki minat besar untuk berkecimpung tanaman kedelai. Padahal kebutuhan kedelai setiap tahunnya makin bertambah. Ini karena masalah harga kedelai yang tak menarik bagi petani. Kementerian Pertanian, Suwandi, menambahkan, faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga kedelai impor yakni ongkos angkut yang juga mengalami kenaikan. Waktu transportasi impor kedelai dari negara asal yang semulanya ditempuh selama 3 minggu menjadi lebih lama, yaitu 6 hingga 9 minggu. Suwandi menjelaskan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pasar global kedelai saat ini mengalami goncangan akibat tingginya ketergantungan impor. Peluang ini tentunya dimanfaatkan Kementan untuk meningkatkan pasar kedelai lokal dan produksi kedelai dalam negeri. Untuk diketahui, tingginya impor kedelai bukan semata-mata karena faktor produksi. Namun demikian, hal tersebut terjadi karena disebabkan kondisi kedelai merupakan komoditas non-lartas yang bebas impor, kapan saja dan berapapun volumenya tanpa melalui rekomendasi Kementan. Terkait harga kedelai saat ini, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 35%, merupakan dampak pandemi COVID-19. Utamanya produksi di negara-negara produsen seperti Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Rusia, Ukraina, dan lainnya. Harga kedelai impor yang selama ini digunakan oleh pengrajin tahu tempe di negara asal sudah tinggi, sehingga kepada harga di Indonesia menjadi lebih tinggi lagi. Selanjutnya. Upayanya, pedagang tempe melalui aksi mogok produksi tahu dan tempe mulai 21 hingga 23 Februari mendatang bersama pengrajin tempe dan tahu se-Jawa. Banyak dari mereka juga berusaha menyiasati harga tempe dengan cara mengecilkan ukuran tempe sesuai harga jual. Namun hal itu menimbulkan kontra dari sesama pedagang karena menurut mereka itu sama saja dengan menjatuhkan harga pasaran. Pemerintah mengupayakan agar masyarakat tidak ketergantungan impor kedelai. Pertama, mempertahankan harga kedelai di pasar sebesar Rp12.000. Dengan demikian, petani bisa mengambil margin keuntungan yang lebih besar jika biaya produksi sebesar Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram. Kedua, pemerintah melakukan pembelian kedelai dari petani seharga Rp11.000. Kedelai yang dibeli pemerintah nantinya bisa dijadikan cadangan, yang sewaktu-waktu bisa dilepas ke pasar saat harga kedelai global sedang meroket. Ini diharapkan menurunkan harga sesuai mekanisme pasar. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.